izhab, ya kan? Ini fi'il madi yang berubah menjadi fi'il amar, perintah. Zahaba menjadi izhab, pergilah. Ini langsung perintah Allah kepada Nabi Musa. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Kecek orang Melayu, terlampau panggang, hangus. Jadi itu aku kalau lah bakal labian bana, ini adalah risikonya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Allah, Fir'aun itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Dia tidak lagi berposisi sebagai manusia. Padahal dia diciptakan, dia dilahirkan, dia diberi kekuatan, dia diberi rezeki, dia diberi kedudukan, tapi dia melampaui dari apa yang diberikan oleh Allah. Ya kan? Nanti kita lihat apa itu tagha. Ya, jadi ayat ini juga nanti digunakan untuk sebagai pelajaran bagi Nabi Muhammad dan untuk orang-orang yang mau mengikuti jalan dakwah, ingin menyampaikan agama Allah. Pertama harus mempersiapkan diri, mempersiapkan keyakinan, mempersiapkan mental, mempersiapkan bekal, seperti Nabi Muhammad juga dipersiapkan. Ya kan? Makanya kata orang kalau naik mimbar itu tanpa persiapan, maka turunnya tanpa penghormatan. Itu dia. Nabi Musa dipersiapkan ya menghadapi makhluk, bahasa Al-Qur'annya adalah tagha. Ya. Sehingga Nabi Musa pun gemetar menghadapi Fir'aun. Padahal sudah disiapkan di lembah tua. Ya kan? Keyakinannya sudah disiapkan. Tapi ketika diminta berhadapan dengan Fir'aun, berdoalah Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang nabi sudah ditunjuk, dipersiapkan oleh Allah, ternyata masih gemetar menghadapi Fir'aun. Ya kan? Makanya nanti minta ditemani juga itu oleh saudaranya Harun. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, satu, ini perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun yang telah berbuat kezaliman dan melampaui batas dalam kedurhakaannya. Jadi rasanya mungkin manusia yang paling durhaka di dunia ini, ya, melampaui kedurhakaan iblis. Itu makanya dikatakan melampaui batas. Iblisnya iblis belum pernah mengaku menjadi Tuhan. Ya, jadi belum pernah. Belum ada satu makhluk pun di dunia ini dari kelompok jin yang mengaku menjadi Tuhan. Seperti Fir'aun. Ini Fir'aunlah ya manusia terhebat di dunia. Tapi dia mengaku menjadi Tuhan. Itu yang makanya dia melampaui batas kemanusiaannya. Maka itu ya kan, Allah minta kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun karena dia sudah melampaui batas kemanusiaan. Ini tugas yang mulia, ya kan? Karena Fir'aun itu
Pamannya dia sombong, dia menolak, ya kan, dakwah, dia mengaku menjadi Tuhan dan menzalimi Bani Israel, ya kan. Di kata Buya Hamka, ini adalah dakwah yang diemban oleh Nabi Musa, ya kan, karena Fir'aun itu orang yang sombong, angkuh, ya, penyebabnya kekuasaan dan jabatan, pangkat, kemudian kekayaan, ya kan. Kalau ilmu, Nabi Musa ini sebenarnya tidak, Fir'aun ini tidak tersebut dia berilmu tinggi, makanya dia memanfaatkan penasehat-penasehatnya, dia memanfaatkan Haman, yang pintar itu Haman, ya. Jadi walaupun tidak pintar umpamanya, tapi bisa memanfaatkan orang-orang pintar. Nah, itu pula kehebatan Fir'aun, ya. Ini bentuk orang bodoh sih Pak, tapi orang bisa dikuasainya. Tukang-tukang sihir itu dikuasainya, ya kan. Orang-orang pintar seperti Haman itu dikuasainya. Orang-orang kaya seperti Korun dikuasainya, ya kan. Di situ, ya, Fir'aun. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika dia perintahkan Haman untuk membangun bangunan tinggi mencakar langit, tujuannya supaya dia bisa melihat benar ada Tuhan Musa itu apa enggak. Padahal dia mengaku jadi Tuhan. Nah, jadi enggak kira-kira Haman yang pintar pun enggak pula. Tapi tuanku yang jadi Tuhan, mengalu dibangun. Kan bisa seperti itu dia ngomong, tapi karena kekuasaan Fir'aun yang luar biasa itu, orang pintar-pintar, orang-orang hebat, orang-orang kaya pun tidak. Ya kan? Nah, karena memang mereka itu mendapat kedudukan di sisi Fir'aun. Jadi orang-orang pintar itu Pak, kalau dia kedudukan, hilang kepintarannya, ya kan. Orang-orang hebat itu, kalau dia kedudukan, hilang kehebatannya Pak, ya kan. Kalau kecil orang Belanda dulu tabek tuan, gitu, hilang kehebatannya, ya kan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, ini misi dakwah yang berat kepada Nabi Musa. Izhab ila Fir'aun innahu tagha, langsung disebutkan. Kalau saya pergi dakwah ini Bapak Ibu kan juga tahu siapa yang dihadapi, ya kan. Bermacam-macam pola berpikir orang, ya kan. Latar belakang ilmunya berbeda, keadaannya berbeda. Maka itu dalam ilmu dakwah harus ada peta dakwah. Harus paham kita siapa yang dihadapi. Maka Allah sudah memberikan kata kunci kepada Nabi Musa. Yang akan engkau hadapi itu adalah manusia yang pernah mengaku jadi Tuhan, gitu, ya kan. Jadi diberi oleh Allah informasi tentang orang yang akan dihadapi. Kita kalau tidak tahu medan, ya lebih sulit melaksanakan dakwah, ya kan. Apalagi padahal Nabi Musa semenjak kecil berada bersama Fir'aun, dan Nabi Musa itu sangat tahu karakternya Fir'aun. Tapi tetap juga Allah memberitahu bahwa Fir'aun itu sudah melampaui batas, gitu ya. Nah, itu kata Buya Hamka. Hasbi mengatakan ini karakter Fir'aun yang melampaui batas. Sifat sombong, angkuh, perilaku yang menindas Bani Israel. Fir'aun tidak hanya menolak keesaan Allah, tapi juga memperbudak kaum yang lemah demi mempertahankan kekuasaan. Itu dijelaskan oleh Hasbi As-Siddiqi. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, ini tanggung jawab yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai bukti kewajiban para nabi untuk menyeru kepada jalan Allah.
Itu juga ingin disampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena engkau seorang nabi, seorang rasul, maka sampaikan dakwah itu. Kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Lahab sebagai penguasa Makkah pada waktu itu. Walaupun mengetahui ada risiko yang luar biasa, tapi ini adalah dakwah, harus dilaksanakan, ya kan? Begitu juga Nabi Muhammad, ada risikonya, tapi harus dilaksanakan. Jadi kalau sudah memilih jalan dakwah pasti ada risikonya, ya kan? Kalau tidak ada risikonya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu namanya jalan istirahat namanya. Ya, kalau istirahat tidak ada. Jadi kalau ada orang ingin bersenang-senang di dakwah agama ini, tidak ada risiko, salah jalan dia. Ya, yang senang-senang itu istirahat, ya, bukan jihad. Kalau jihad ada risikonya Pak, pasti gitu. Ya kan, kalau yang lancar-lancar saja tuh jalannya bukan jalan jihad gitu ya. Ini mengajarkan kepada umat untuk senantiasa berani dalam menyampaikan kebenaran, kata Quraisy, ya kan? Maka itu poin pentingnya Bapak Ibu, satu, berani dan sabar. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin merubah suatu keadaan, pertama ya harus berani dulu untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murra. Katakan, sampaikan kebenaran itu kalaupun pahit. Kadang pahit itu dia menjadi obat Bapak Ibu, ya kan? Kemudian sabar menghadapi ma takuluna. Jangan dikira semua yang baik kita lakukan akan direspon baik sama orang. Itu kuncinya Pak. Jangan pernah menganggap ambo kan bobo elo ya Ustaz, ambo kan mengecewakan nan elo, ambo kan menyampaikan nan elo, ya kan? Kok bisa seperti itu gitu? Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad elo sedunia, malah itu datangnya dari Allah. Tapi respon dari orang Quraisy, gilo lah kayaknya, tukang sihir lah, alay, ya kan? Banyak kan? Padahal yang disampaikan itu wahyu. Apalagi kita Pak, kita menganggap baik, belum tahu bagi orang itu suatu yang baik. Ya kan? Maka itu ketika ada respon, ya sabar. Jadian saja seperti ubek pelamak makan saja Bapak Ibu. Ya dah, dia apa yang awak temui itu bagian dari mempelamak lalok lah gitu ya. Nah, maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, berani dan sabar. Jadi kalau Pak RW ingin sampaikan ke warga, harus berani Pak RW, kemudian sabar menghadapinya. Kondisinya seperti itu. Sebanyak itu warga, pasti sebanyak itu loh, ya kan? Apa istilahnya? Kapal lo sebanyak itu isinya lebih banyak daripada itu lah. Gitu, ya. Elok dia sampai lawak lo tentu, ya kan? Baik. Apalagi Fir'aun. Fir'aun itulah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi akan dihadapi oleh Nabi Musa itu adalah sekelibernya manusia yang sudah melampaui batas, ya kan? Dia kalau aku rasulnya lo kasih apa seburuk Fir'aun itu yang kita hadapi, gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, perintah langsung dari Allah kepada Nabi Musa, ya kan? Jadi diutus untuk nanti merubah. Jangan dikira Bapak Ibu Allah tidak sayang. Ya, Allah sayang kepada makhluknya. Makanya Allah perintahkan untuk merubah. Nanti ada tawaran kepada Fir'aun. Apa dia mau berubah atau tidak? Bukan langsung diazab, Pak. Tapi karena dia melampaui batas. Ini menunjukkan ada karakter Fir'aun yang sebagai simbol kezaliman. Ya kan? Maka diabadikan namanya di dalam Al-Quran dan juga diabadikan, ya kan, fisiknya, ya kan? Fir'aun itu diabadikan fisiknya supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Yang ketiga,
keberanian dan keteguhan dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama Allah ini, ya kan? Memang harus berani, harus sabar gitu. Kemudian Nabi Muhammad diminta mentoladani sebenarnya Nabi Musa, bagaimana di dalam mendakwahi, menyampaikan kebenaran, ya kan? Jadi walaupun pahit tetap kita sampaikan. Maka itu jangan pernah bosan Bapak Ibu-ibu. Menyampaikan saja tidak boleh bosan. Apalagi belajar Al-Quran. Ya. Lah bosan lah Ustaz. Macam lihat perangai anak kok padian selalai. Iya padian tidak berubah. Ya kan? Lah bosan lah manjaguan pagi subuh. Payah bana. Kalau tidak dijagoan pagi, ilaloknya sampai ini. Ya kan? Barah bana lah lamonyo awak menyampaikan baru Pak. Para tahun gitu. Para tahun ibu menjagoan anak pagi. Ya kan? Iblis sejak dulu sampai kini, ya kan? Lah berapa tahun tuh? Belum pernah terucap oleh iblis lah. Bosan mau mempengaruhi manusia. Ya dah. Malih mau cari jemaah kemah. Tidak pernah ada iblis. Padahal laba juta tahun mungkinnya. Sajak dulu sampai nanti hari kiamat belum pernah terucap oleh iblis. Walaupun rencananya kabarnya ngajukan surat pensiun kabarnya. Ya kan? Iblis ingin pensiun. Kenapa? Karena manusia sudah banyak perangainya melebihi iblis. Itu masalahnya. Tentunya acok karena kesalahan Pak. Acok karena kesalahan. Kecil iblis dan korupsinya. Yang menikmati hasil korupsinya inyo. Nah jalan-jalan ke luar negeri membuat piti korupsinya inyo. Yang disalahan ambo kecil iblis. Ya. Alah pensiun selesai itu ya. Yang mabuk inyo, yang minum inyo, ya kan? Yang merasukan mabuk itu inyo, yang disalahan iblis. Dikecek kok gara-gara setan kok mah gitu. Yang berjudi inyo, ya kan? Yang membacking judi inyo lo, yang menikmati inyo lo, yang disalahan iblis. Nah, jadi lama mana banyak iblis. Ya kan? Karena perangai manusia inyo yang mengarajuan iblis nang kana itu. Untung sure mundurnya kok lain dan sampai kawak. Kok sampai kawak mungkin lah kalau lebih parah perangai manusia. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, tapi begini Pak, ada poin penting yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini hadis terakhir. Ya kan? Ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu kan dari Allah tapi matanya dari Rasulullah. Al-kibriya'u itu takabur, sombong. Ya. Itu adalah pakaiannya Allah. Ya, selendangnya Allah, keagungan. Ya kan? Kalau seandainya kekuasaan pakaian Allah itu dipakai oleh manusia, ya kan? Itu memang Allah memberikan azabnya, itu masalahnya. Ya. Jadi siapa yang memakai selendangnya, yang memakai keagungan, kebesaran Allah itu, maka Allah akan mengazabnya. Ya kan? Terutama sekali nanti di akhirat. Maka orang-orang sombong itu memang jangankan sebesar apa yang dilakukan oleh Fir'aun, kecil saja ada kesombongan.
La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min zarratin. Sedikit saja ada rasa kesombongan dalam hati manusia, itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Begitu besarnya. Karena orang-orang sombong itu sebenarnya menyaingi kekuasaan Allah. Ya kan? Makanya hati-hati. Kadang-kadang karena jabatan orang sombong, kadang-kadang karena pangkat orang sombong. Ya kan? Makanya ketika saya menyampaikan tentang surat An-Najmi, itu terbuka rahasianya, Pak. Bintang itu di mana letaknya? Di hati kan? Itu kenapa manusia memakai simbol kekuasaan, simbol pangkat tertinggi itu dengan bintang, Pak. Karena merasa dia itu falsafahnya itu, Bapak. Kan ada yang bintang 4, ada yang bintang 5. Untung bintang 5 ini sudah meninggal baru diberi gelar bintang 5. Karena dia ingin yang tinggi, Pak. Ada hotel umpamanya, ada hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Karena dia ingin menganggap hotel itu paling tinggi. Itu makanya orang memakai bintang itu kiranya. Ya kan? Nah, yang tidak boleh itu pakai, Pak, kalau lah lewat mana katanya, itu nanti akan ada bintang 7 namanya. Hah? Kalau bintang 7, nah itunya, Pak, panjangnya gitu. Jadi orang yang mencari simbol-simbol kehebatan itu, Pak. Iya, simbol-simbol kehebatan itu dianggap bintang itu ternyata tempatnya tempat yang tertinggi. Makanya orang mau pakai itu, Pak. Jadi manusia ini memang ada sifat-sifat ingin tinggi itu. Itu saya membaca betul bagaimana di dalam surat Al-Muluk juga tersebut. Ya kan? Allah menggunakan bintang itu sebenarnya untuk perhiasan, bukan menunjukkan kekuasaan manusia. Menunjukkan kekuasaan apa? Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan menciptakan bintang sebagai hiasan dan sebagai pelempar setan, bukan untuk meniru perangai setan. Orang-orang yang sombong itu ingin menandingi kekuasaan Allah. Makanya Allah azab mereka mulai dari dunia sampai kepada akhirat. Maka itu hilangkan apa? Nah, apa itu sombong itu apa? Nah, Rasulullah memberikan 2 hal saja. Satu, batrul haq. Yang kedua, wa ghamtun nas. Itu saja. Hati-hati di situ. Sombong, kata Rasulullah, satu, menolak kebenaran. Walaupun disampaikan oleh orang yang mungkin tidak selevel dengan kita, menurut kita. Mungkin ekonominya tidak selevel Jawa, mungkin jabatannya, pangkatnya, kedudukannya, mungkin umurnya juga. Pajaknya kok, ya kan? Tidak tahu memang ada orang yang anyi itu. Pajak patang kok baru pandai lo nyoba Jawa itu menolak kebenaran. Wawam tunas, yaitu meremehkan orang lain. Hati-hati di sifat itu gitu. Nah, Fir'aun itu sebenarnya berada di posisi Allah. Ya kan? Dia siapapun yang menyampaikan kebenaran kepada dia nggak akan diterimanya. Ya kan? Kecuali kalau itu akan menyelamatkan kedudukannya. Ya kan? Maka itu dia menolak kebenaran dan menganggap semua manusia itu berada di bawah kekuasaannya. Nah, poin pentingnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan, bahwa Nabi Muhammad akan menghadapi manusia-manusia yang sombong juga, yang angkuh. Nabi Musa juga menghadapi, ya kan? Nanti bagaimana cara menghadapi Nabi Musa dan bagaimana cara menghadapi orang-orang Quraisy itu akan dikupas di ayat-ayat
berikutnya. Saya rasa cukup ayat yang ke-17 surat An-Nazi'at.